Hai Sobat Tizen, selamat malam semuanya. Welcome back to our podcast Studio Tizen, a place for freedom of speech, conveying arguments without jealousy. Balik lagi bareng gue Nisa. Hari ini gue sendiri karena biasanya gue ditemenin sama partner gue kemarin, Caca. Tapi gue sebenarnya udah biasa sih sendiri karena gue bisa dibilang orangnya introvert ya. Tapi di dalam introvert gue juga sebenarnya extrovert. Mungkin kalian juga kayak gitu, karena setiap orang beda-beda ya. Tapi gue nih ambivert ya, bisa dibilang. Mungkin ada juga yang kayak gue, atau mungkin ada yang introvert banget kan, tertutup banget, pede nggak pede. Mungkin juga ada yang extrovert, mereka ceplos-ceplos, terus friendly ke siapapun. Kali ini gue bakal fokus ke para introvert. Jadi hear me out ya. Para introvert, mereka ini suka dianggap kalau mereka tuh buruk, soalnya mereka cuek, susah deh ngobrol, susah ya. Jadi jatuhnya mereka tuh sombong, padahal nggak gitu. Mereka tuh sebenarnya kebanyakan mikir. Kira apa sih? Mereka tuh kebanyakan mikir kalau mereka mau ngomong. Misalnya mereka mau ngomong kakak pendapat, terus mereka tuh kebanyakan mikir, gimana kalau mereka nggak setuju sama pendapat gue, gimana kalau mereka mengelak, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, gimana kalau bla 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 bla. Mereka tuh kebanyakan mikir. Anggaplah jadinya overthinking, insecure, 11-12. Semua orang pasti pernah kayak gitu. Introvert, extrovert, ambivert, semuanya pernah. Iya kan? Dan bahannya itu nggak banyak. Maksudnya banyak banget, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Banyak banget. Sebenarnya menurut gue insecure itu perlu, karena dengan insecure kita bisa memotivasi diri kita sendiri, entah itu tentang ilmu, pelajaran, pertemanan, kekeluargaan, atau fisik, ya nggak? Tapi kalian harus ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Karena kalau kalian ambil sisi negatifnya, kalian juga yang repot. Kalian pikirin tiap malam, pagi sampai malam kalian pikirin, padahal itu nggak penting. Jadi mending kalian ambil sisi positifnya. Gimana kah caranya? Pertama, kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Kita harus self love. Ambil langkah dengan kita merawat diri kita. Merawat diri itu bukan artinya kita harus cantik. Gak berarti kita harus cantik, gak berarti kita harus skincare tiap malam, harus maskeran tiap malam. Enggak harus tahan oplas, enggak. Merawat diri itu ya kalian harus merawat diri kalian supaya kalian sehat, mental maupun fisik. Oke? Jadi minimal kalian minum lah tiap hari, makan makanan yang sehat. Kalau kalian bisa junk food, mulailah kalian makan yang sehat, sayuran gitu kan. Oke? Terus selain cinta diri sendiri, kita juga harus mulai cari suasana yang positif. Entah itu hangout bareng teman, entah itu me time, karena mungkin me time itu cukup penting ya. Jadi kita bisa menenangkan pikiran kita sendiri tanpa ada gangguan yang lain, ya kan? Mungkin introvert relate banget sama topik ini, karena mungkin mereka lebih suka me time, mungkin entah itu nonton film atau baca buku, itu dengerin lagu pakai headset atau pakai speaker. Ya gue nggak tahu karena beda-beda ya. Terus introvert itu sangat khas dengan zona nyamannya mereka. Mereka tuh udah klop banget sama zona nyamannya, jadi mereka tuh nggak mau keluar. Padahal kita harus keluar loh dari zona nyaman supaya kita bisa ningkatin kepercayaan diri kita, bisa ngatasin kekuatan juga dan ketakutan. Ketakutan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Dan percaya diri juga kita harus dilatih. Enggak langsung kita tiba-tiba bisa public speaking, enggak. Mulai dengan open your heart. Kita harus membuka jati diri kita, tapi perlahan-lahan. Tapi bukannya gue memaksa ya, itu keputusan kalian. Terus gimana caranya kita bisa keluar dari zona nyaman? Kita bisa mulai dari yang paling kecil, dari yang perlahan-lahan.
Anggap lagi nih kalian mau berenang di kolam, terus kalian langsung nyemplung, terjun, bush. Badan kalian sakit kan, merah kan. Sama halnya kayak itu. Lain kata, kalau kalian berenang step by step, satu demi satu, yang masuk duluan tangan, terus kepala, habis itu kaki, nggak sakit. Enjoy jadinya, dibawa enjoy. Terus kita juga bisa dengan mengubah rutinitas kita. Misalnya kita biasanya alarm jam 5, terus kita bangun, matiin alarm, terus tidur lagi. Ubahlah rutinitasnya. Misalnya kalian bangun, matiin, terus kalian gak tidur lagi, kalian ngelakuin aktivitas apapun itu, dari itu dengerin lagu, ngerjain tugas, bisa, atau masak. Atau misalnya kalian biasanya junk food, kalian mau makanan sehat, mulailah dengan masak sendiri. Itu kalau bagi gue itu kayak me time gue sendiri, jadi enjoy. Karena kita tuh harus berani mengambil resiko entah apapun itu. Masak juga ngambil resiko loh. Kalau itu ada kemungkinan kebakaran atau gosongnya makanan, tapi dengan itu kita jadi ada pengalaman, experience. Jadi kita bisa tahu, kalau masak kita jangan tinggalin kompor dulu, jangan tinggalin dapur, gitu kan. Sama halnya dengan zona nyaman. Jadi semoga kalian yang masih nyaman nih sama zona nyamannya bisa keluar ya, karena zona nyaman itu jatuhnya bisa toksik ya. Jadi semoga kalian bisa keluar secepat-cepatnya, tapi jangan cepat-cepat, kata gue yang bilang tadi, perlahan-lahan. Oke? Semoga podcast gue berguna malam ini. Semoga bisa nemenin kalian untuk tidur atau belajar, nemenin tugas, apapun itu. Dan tetap tungguin podcast kita di minggu depan yang bakal makin seru sekali. Oke? Good night and goodbye.